Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah, wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang ulun hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, beliau sedang melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan ibadah umrah beliau itu menjadi ibadah yang mabrurah. Amin. Yang ulun hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, dan yang ulun hormati serta ulun banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Baiklah, di dalam kesempatan ini, di dalam kajian agama ini, sesuai judul yang disampaikan tadi, itu amalan yang tertolak dan 7 malaikat penjaga petala langit. Nah, jadi ini membahas tentang kenapa jadi amalan seseorang itu menjadi tertolak. Nah, ini pasti ada sebab. Setiap aksi pasti ada reaksi. Asap tidak mungkin kalau tidak ada api. Begitupun dengan amalan seseorang tertolak. Nah, itu pasti ada penyebab kenapa jadi tertolak amalan tersebut. Di antara penyebab amalan seseorang itu tertolak itu adalah penyakit batin. Penyakit batin ini sama dengan penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit yang bersarang di dalam hati. Ini kalau kita biarkan akan merusak hati kita, membuat hati kita menjadi kotor, sehingga amalan seseorang menjadi tertolak. Nah, ini di antara penyakit-penyakit hati yang merusak amal ibadah. Di antaranya yang pertama ghibah, yang kedua riya, yang ketiga ujub dan takabur, dan yang keempat itu hasad atau dengki. Nah, ketika keempat penyakit ini muncul di dalam hati seseorang, itu bisa dipastikan amalnya ditolak oleh Allah. Nah, ini harus kita buangi lah, mudah-mudahan. Yang pertama itu tadi ghibah. Nah, ghibah berasal dari kata bahasa Arab ghaba yaghibu, tersembunyi. Hujanlah. Ghaib, tidak nampak. Nah, jadi ghibah ini sesuatu pekerjaan yang tersembunyi, kada nampak. Nah, itu menurut bahasa. Menurut istilah, ghibah ini membicarakan orang lain, teman atau siapapun
di belakangnya. Ketika dia tahu, dia marah. Sudah pasti yang dipanderakan ini yang kada baik. Menguyak kawan, menyambati kawan. Nah, itu adalah perbuatan ghibah. Nah, ini salah satu penyebab amalan seseorang menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ghibah ini kadang kau dianggap enteng. Keluar dari masjid, ibadah bagus, sudah sembahyang berjamaah, kebaikannya luar biasa. Sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian itu perbedaannya 27 derajat. Nah, ini bagus, sudah keluar dari masjid, di jalan bekuyaan non kawan tapi imbai aja, taulah nyawa aja. Yang di IG kita tuh sebenarnya aja banyak misi showroom mobil misalnya ya, tapi celengan dicelengi sidin aja. Nah, artinya kan membuati. Nah, ini ghibah juga ini. Nah, ini salah satu penyebab amalan tertolak. Nah, jadi yang seperti ini yang perlu kita hindari. Nah, tapi menurut Imam An-Nawawi, ini ada ghibah yang dimaafkan. Nah, jadi semua ghibah ini pasti dosanya sangat besar. Tapi menurut Imam An-Nawawi itu ada ghibah yang dimaafkan. Nah, itu ghibah yang di dalam hati. Nah, ghibah di dalam hati ini dimaafkan. Kayak apa ghibah di dalam hati? Imam An-Nawawi menjelaskan. Nah, ghibah di dalam hati ini misalnya kita berjalan berkendaraan atau mobil. Nah, terus kita istirahat, duduk misalnya di halte atau di mana saja. Nah, ketika kita duduk, nah kebetulan, ampun maaf lah, nah misalnya di higa kita ini orang yang obesitas, yang lamak banget tuh, nah, misalnya lah, nah, kita terkajut, nah kita duduk di sini, duduk pulang ya di higa. Respon kita yang pertama melihat higa, wah lamaknya aja kita misalnya, nah itu kada apa-apa untuk Nawawi, kada masuk ghibah lagi dalam hati itu, lamaknya gak ada apa-apa. Selama itu sampai di situ jangan dilanjutkan lagi. Nah, kan kita ada di dalam hati ini kan sebab pandir kan, pandir seronganan misalnya kayak tanpa pandir, ya kayak tadi. Nah, itu kalau menurut Imam An-Nawawi masih dimaafkan. Nah, tapi kalau menurut Imam An-Nawawi, kalau yang tadi itu dilanjutkan dengan pikiran-pikiran negatif kita kembangkan, kita panjangkan dengan pikiran-pikiran jahat yang ada di dalam pikiran. Nah, ini yang kada boleh. Nah, contoh lagi tadi. Misalnya tadilah kita lanjutkan. Pian tadi duduk. Nah, kan istirahat, bisa duduk di halte tadi atau di mana kan duduk. Kebetulan ada yang obesitas yang lamak banget tuh, nah, kan yang luar biasa tuh. Duduk. Nah, tadi kan pian terkujat biasa aja, lamaknya sudah hai. Nah, kada apa-apa, itu dimaafkan. Nah, tetapi ketika kita ulun atau pian itu melanjutkan dengan pikiran-pikiran negatif, melihat higa, wah lamaknya ih. Nah, itu berpikir bilang menyambungi seorang, lamaknya ih. Napa nih yang dimakan? Nah, misalnya itu. Nah, itu kan nada melecehkan sudah nih. Napa ini lamak mana dimakan misalnya, nah. Berapa kali sehari makan? Nah, itu. Nah, bila yang sudah kita lanjutkan ke itu, nah itu termasuk ghibah, kada jadi dimaafkan. Nah, tapi kalau respon yang pertama, nah itu dimaafkan. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, itu ghibah. Nah, itu penyakit hati yang pertama. Nah, kita melanjut ke penyakit hati yang kedua atau penyakit batin. Nah, ini yang kedua ini adalah riya. Nah, riya ini berasal dari kata bahasa Arab ro'a yar'i ri'ayatan, memperlihatkan. Nah, hendak minta lihat, nah itu riya. Nah, jadi riya ini, orang yang riya ini kelihatan dari tindakannya misalnya. Misal, nah untuk mengetahui kita ini riya atau kada, nah kita lihati dulu diri kita. Misalnya kita sholat sunat di rumah,
ayatnya kuliah lawan kul huwallah. Pas pian di masjid banyak orang tetap juga kuliah kul huwallah, samakan aja. Nah itu berarti orang tuh termasuk ikhlas qadariyah. Artinya kada minta tangguh lawan manusia. Karena tadi dia di rumah sholat sunat baca Fatihah ayatnya kuliah kul huwallah ayat kedua. Nah, ketika dia di masjid kada berubah, tetap juga ayat pertama kuliah, ayat kedua kul huwallah. Nah berarti dia bebas dari manusia. Nah tetapi kalau misalnya di rumah kuliah kul huwallah ayatnya sholat sunat nih, pasnya di masjid ada orang ampi kuliah surah Ar-Rahman. Nah berarti kan anak kehendak belain kan, anak minta puji, hafal emang ini orang nah itu kan. Nah jadi berarti kalau di rumah kuliah di masjid Ar-Rahman, nah ini ada sesuatu ini. Nah kecuali kan memang dia hatinya bagus ya, kita ada tahu lah. Cuma ini salah satu cirinya. Nah itu. Nah bahkan ria ini dalam suatu riwayat, nah orang yang ria ini sangat berbahaya ya. Amal ibadah itu habis, hilang. Nah, misalnya seperti sedekah, baguslah sedekah, bagus sedekah. Apalagi sedekah itu pian lakukan di subuh hari, nah itu bagus banget itu. Sedekah yang dilakukan subuh hari itu, nah itu nilainya luar biasa. Pian didoakan oleh malaikat. Nah, mudahan kita kaum menggawi ya. Nah itu. Jadi masalah sedekah ini, sedekah subuh ini luar biasa sudah sebenarnya ya. Ini setiap masjid ini sudah menyediakan celengan. Pasti dah masjid itu ada menyediakan celengan. Apa tujuannya? Supaya jamaah kau bersedekah. Nah kayak di sini ada celengan, nah celengan. Nah jadi apalagi sedekah subuh ya. Nah jadi sedekah subuh itu apa manfaatnya? Orang yang sedekah subuh ini didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh malaikat supaya mendapat kebaikan. Nah ada hadisnya untuk sedekah subuh. Kata Nabi, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Nah, dua malaikat inilah yang mendoakan. Satu malaikat ini yang mendoakan. Satunya mendoakan untuk yang berimpak di subuh hari, dan satunya mendoakan yang tidak berimpak. Nah, jadi bagus sedekah subuh ini kalau kita amalkan. Nah, ini ria. Nah, jadi ria ini juga ada dalam suatu riwayat. Pelaku ria ini betul-betul tidak diterima Allah amalnya. Nah dalam suatu riwayat itu diceritakan ketika salah satu pejuang, nah pejuang ini yang berperang, nah perang. Nah, orang ini berperang, terus dia berperang, ketika berperang dia mati di medan perang tersebut, nah, melapor dengan Allah Ta'ala. Nah, berperang mati terus melapor pada Allah, ya Allah, hamba ini nah orang yang mati dalam peperangan. Hamba ini berperang itu semata-mata karenamu ya Allah. Nah, jadi hamba ini ingin mempertahankan agamamu ya Allah. Nah, jadi orang berperang ini bagus. Nah, dia kan kalau niatnya karena Allah ya. Nah misalnya. Nah, jadi orang yang berperang di zaman itu ya, ini yang dalam riwayat itu diceritakan. Nah jadi kata Allah apa? Nah ketika Allah dia menyebutkan tadi, ulun ini berperang mati ini kena pian ya Allah, kena ulun membela agamamu ya Allah. Nah dijawab oleh Allah kan, kata Allah bohong. Nah, ketahuan kan Allah Ta'ala itu kan maha tahu, kada kau didustai. Kata Allah, kamu ini berperang bukan karena aku, tapi kamu ini berperang supaya kamu disambat orang pemberani. Nah artinya supaya dianggap orang harat, dianggap orang jagau, nah, dianggap orang itu sangat berjasa. Nah, lalu kata Allah, lemparkan malaikat orang tersebut ke dalam api neraka. Nah, kenapa? Karena niatnya tadi kena ria, karena ingin manusia yang memujinya.
Makanya kata Allah, kamu itu bukan karena aku, maka kamu ambil kebaikan atau pahala ambil kepada orang tersebut. Nah, jadi kalau kita hendak minta puji, jadi pahalanya tuh sudah keingat tuh Bang, dan mau muji tadi habis di situ dah. Jadi kalau kita nak minta sama Allah, ambil orang mau muji yang tadi ya. Nah itu lah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah penyakit hati, ujub dan takabur. Nah ini. Nah ujub dan takabur ini adalah salah satu penyakit hati. Penyakit hati yang merusak amal ibadah. Ujub ini terdiri dari 3 huruf, ain, jim, dan ba. Ujub. Ujub ini merasa bangga dengan diri. Ujub. Merasa diri ini paling alim, paling pintar, paling berwawasan luas, paling banyak ibadah, paling banyak sedekah, pokoknya paling terus ini adalah pengharap. Nah itu ujub. Takabur. Nah takabur itu sombong. Kalau ujub ini tentang diri, merasa diri hebat, padahal belum tentu juga lagi hebat. Tapi perasaannya merasa harap. Merasa pintar, padahal belum tentu juga lagi pintar. Nah itu. Nah tapi kalau takabur ini sudah merendahkan kepada orang lain. Nah ini takabur tadi. Nah kalau ujub perasaan diri, kalau takabur ini sudah jatuhnya sombong, merendahkan orang lain. Ujub dan takabur ini, nah ini salah satu yang perlu kita perhatikan. Nah ujub dan takabur ini sangat membahayakan ya. Nah kenapa? Karena kalau kita melihat dari peristiwa, nah, kenapa iblis laknatullah itu dikeluarkan dari surga? Nah itu karena sifat sombong ini. Karena dia merasa dirinya itu hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, nah iblis ini menentang. Iblis ini merasa dia hebat daripada Nabi Adam. Bapak udah sujud ke Adam ini aja, soalnya aku ini lebih kuat, lebih hebat daripada Adam. Karena iblis, aku ini diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku, kata iblis, diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah ini perlu kita jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan iblis tadi. Ya sombong tadi. Kalau kita sombong berarti kita menuruti sifat iblis. Iblis yang di dalam surga aja bisa keluar karena sombong tadi. Yang di dalam toh, apalagi kita yang masih di luar. Nyaman benar kada pernah masuk. Yang pernah masuk aja tak keluar gara-gara sombong. Ini apalagi yang kada pernah masuk surga, yang belum merasai surga. Nah itu. Nah ini perlu jadi renungan bagi kita. Nah kemudian yang terakhir, nah, itu adalah hasad. Nah hasad ini penyakit hati, perasaan iri. Nah ini penting ini. Penyakit perasaan ini jatuhnya ini ke dengki lah. Tidak senang seseorang itu mendapatkan nikmat. Nah ini sudah berarti kita ada penyakit batin yang namanya dengki ini. Nah dengki ini apa? Diibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khatab. Jadi habis pahala itu. Habis kebaikan ini gara-gara dengki ini. Nah, jadi jangan sampai kita mempunyai sifat yang namanya dengki ini ya. Nah, apalagi kalau kita pikir ya, kita ini bersaudara. Nah, sesama muslim ini harusnya saling membantu, saling mengayomi, saling mengasihi, saling menolong. Kenapa? Karena kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Nah ini dalilnya.
Nah, jadi kita ini bersaudara, damaikan. Nah, jadi kita bersaudara, jangan sampai saling mendengki. Nah, ini jangan sampai. Nah, apalagi kalau kita renungi orang yang dengki, berarti orang ini otomatis dia tidak menerima Allah Ta'ala memberikan kepada orang tersebut. Orang dengki ini kededa nyamannya. Orang lulus P3K, nah sama-sama umpat tes P3K. Nah, kawan lulus, kita lolos. Lulus. Nah, jadi ini kalau tidak dibersihkan hatinya bisa dengki ini. Jadi di sini kita posisi diri kita harus kita pahami. Kalau dengki ini akan merusak amal kita seperti kayu bakar tadi, seperti api yang memakan kayu bakar tadi. Nah ini. Nah di sini keempat penyakit hati ini harus kita betul-betul kita bersihkan. Nah kalau dalam tasawuf, nah itu ada yang namanya takhalli. Nah itu membersihkan diri, membersihkan daripada penyakit batin. Nah ini takhalli ini. Jadi ada proses pembersihan. Nah, itu biasanya di kalangan guru-guru. Nah, biasanya ada santren, itu ada murabbi misalnya yang membimbing. Jadi guru ini melihat kayak apa proses murid ini. Nah, bersihkan hatinya, dites ke ini kan. Nah itu. Nah berbicara penyakit hati ini, nah ini ada kisah dalam suatu riwayat. Nah ini ketika Khalid ini bin Madan ini berdiskusi dengan Mu'az. Nah ini terakhir ini cerita ini. Nah karena tadi judulnya 7 malaikat petala penjaga langit. Nah ini malaikatnya. Nah jadi ketika Khalid bin Madan ini diskusi dengan Mu'az, bertanya kepada Mu'az, wahai Mu'az, nah, apa yang kamu dengar kepada baginda Rasul yang menyebabkan amalan orang itu tertolak apa? Nah, ini kata Khalid ya. Nah, jadi Mu'az ini sebelum menjawab, Mu'az ini menangis Sidin, menggeraung menangis. Nah, jadi habis itu pas menangis tuh bingung kan Khalid, kenapa jadi menangis nih? Jadi bingung ini Mbak Mahadang ya, dulu kan sampai api tuntung menangis saja. Nah sampai hal itu menyangka bahnya aja kada bampihan menangis nih. Nah, menangis ini kenapa? Rawan Sidin keganangan. Kalau penyakit hati ini sangat berbahaya sekali. Nah, sekalinya Sidin sampai menangis. Nah habis itu bercerita kepada Khalid. Nah, begini kata Mu'az, saya pernah mendengar Rasulullah itu bercerita kepada saya. Kata Rasul, sesungguhnya langit ini terdiri daripada 7 lapisan langit. Setiap lapisan langit ini ada malaikat penjaga langit. Langit pertama ada malaikat penjaga langit. Langit kedua ada penjaganya sampai ke 7. Nah itu ada penjaganya. Apa tujuan? Apa tugas malaikat penjaga langit ini? Nah tugas malaikat penjaga langit ini untuk menyeleksi amalan-amalan seseorang. Ada penyakit hati tadi. Ringkas cerita langsung. Nah, ketika malaikat hafazah, ini malaikat hafazah yang tukang bawa ini. Nah jadi ketika malaikat hafazah ini naik dari bumi ke atas ke langit yang pertama, membawa amal ibadah seseorang. Ketika sampai ke langit yang pertama, nah, langsung ketika melangkah di langit yang pertama itu di-stop oleh malaikat penjaga langit pertama. Stop, kata malaikat. Amal ini kada kau masuk di langit pertama ini. Orang ini memang suka sekali berzikir, senang membaca Al-Quran, senang bersolawat, tapi dia juga melakukan ghibah tadi. Nah jadi di-stop di langit pertama. Nah jadi orang yang suka menghibah tadi di langit yang paling pertama aja sudah melacung dah.
belum lagi kedua tiga belum, hanya pertama aja udah melacung dah kada tahan, ditendang malaikat penjaga langit tadi. Nah, jadi pemulaan. Nah, gibah. Nah, turun lagi malaikat ini. Turun ke bawah lah. Nah, turun ke bawah. Nah, terus lagi membawa lagi malaikat ini ke amal ibadah yang kada gibah tadi. Dibawa lagi. Nah, dari perjalanan itu bersinar, Pak. Bersinar bagaikan cahaya. Zikir bercahaya, solawat bersinar, solatnya luar biasa. Di perjalanan itu sangat bagus sekali dengan sinarnya, sinar amal tadi. Sesampainya di langit yang pertama, kawat tembus. Karena orangnya kada suka gibah. Sampainya di langit yang kedua, lalu di-stop oleh malaikat penjaga langit kedua. Stop, kata malaikat penjaga langit yang kedua. Orang ini, kata malaikat, kada kawa memasuki ini. Ah, kenapa pulang? Karena orang ini memang dia ini banyak ibadahnya, tapi orang ini melakukan sesuatu itu untuk dunia. Nah, untuk dunia, bukan karena Allah. Nah, misalnya mencari ikan, misalnya begawi. Nah, kan kita begawi bagus, kan begawi ini harus karena Allah. Kita karena Allah ini ibaratnya tuh pasti dapat dah, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita tujuan dunia, memang dunianya dapat, tapi akhiratnya luput. Jadi rugi. Sebenarnya rugi kalau kita renungi. Kita renungi itu, kita pikirkan, afala ta'qilun. Kita berpikir. Afala tatafakkarun, kita merenungi. Kalau kita itu niat kan ibadah, pian begawi. Misalnya ulun juga kemana begawi apa misalnya. Nah, itu kalau kita niatkan karena Allah, dunia kita dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita niatkan dunianya dapat, akhiratnya luput. Nah, itu. Nah, terus lagi turun lagi. Nah, turun lagi malaikat ini. Nah, terus setelah turun membawa lagi malaikat ini. Membawa amal yang kada gibah. Habis itu beribadah kada kena dunia, membawa pulang. Membawa lagi amal. Setelah itu di langit yang pertama tembus, langit yang kedua tembus, sampai di langit yang ketiga di-stop oleh malaikat penjaga langit yang ketiga. Stop, kata malaikat. Orang ini kada kawa memasuki langit ketiga ini. Karena orang ini suka beramal tapi dia ujub. Nah, merasa bangga. Nah, ini. Kita sembahyang, kita banyak baca Al-Quran, sehari sejuz. Wah, sangat banyak. One day one juz. Nah, sehari 1 juz. Tapi ria. Nah, tapi ujub, merasa seorang yang paling banyak. Wah, di sini deh siapa pang lagi yang hafiznya nih, siapa pang lagi yang ahli ibadah daripada aku. Nah, perasaan ini ditolak oleh malaikat penjaga langit yang ketiga. Disuruh akan turun pulang. Turun. Kada terima. Ini orangnya penyakit hatinya banyak mana, ujub benar, merasa paling baik tadi. Turun, ditolak oleh malaikat, turun lagi. Terus setelah turun membawa lagi malaikat tadi, membawa amal yang bercahaya tadi. Membawa orang ini sangat juhud dalam dunia. Orang ini sholat sunatnya rajin. Orang ini sholawatnya banyak, baca tasbihnya banyak. Lanjut lagi. Ke langit yang pertama tembus. Ke langit yang kedua, ketiga tembus. Ketika ke langit yang keempat, tertahan pulang. Kawa sudah 3 langit dah tembus, pas langit keempat tertahan pulang. Ada tuh penyakit hatinya. Jadi kata malaikat, stop. Orang ini memang suka beribadah, bawa turun pulang. Malaikat hafazah, aku kada terima. Karena orang ini memang dia suka beribadah tapi dia takabur. Nah, merendahkan orang lain, menganggap orang itu kecil. Nah, jadi kita kalau nyata tujuh meremehkan orang lain itu di langit yang keempat ditahan. Nah, jadi setiap langit itu diseleksi tadi. Nah, turun lagi. Nah, setelah turun lalu malaikat ini membawa lagi amal ibadah yang lain. Nah, sesampainya amal yang keempat tadi sudah naik lagi. Orang ini bagus, dia tidak gibah, dia melakukan sesuatu kada kena dunia, kada ujub, kada takabur, bebas dah. Naik lagi. Kan ada 7 lapisan, berarti ada 3 lagi lah. Ada 3 lapisan langit lagi. Nah, jadi ketika di langit yang kelima. Jadi ke langit yang kelima, ke 1 bisa, kedua, ketiga, keempat bisa. Sesampainya kelima ditolak oleh Allah, ditolak oleh malaikat penjaga langit yang kelima. Stop. Ya.
Ini kada kawa melewati langit yang kelima ini. Orang ini memang suka beribadah, tapi orang ini dia hasad, dengki. Dengki kepada orang lain tadi. Orang yang dengki ini di langit yang kelima dia tertahan. Jadi kalau kita punya penyakit dengki ini, tertahannya di lantai 5. Jadi di langit yang kelima. Turun lagi, membawa lagi amal ibadah. Kawa melewati 1 sampai 5 ke langit yang ke-6, tertahan lagi. Sesampai di langit yang ke-6 katanya stop, kata malaikat penjaga langit yang ke-6. Orang ini memang beribadah suka, tapi dia kada peka dengan orang lain. Ini kada peka dengan orang lain. Kemiskinan orang, misalnya orang sakit kada peka. Alhamdulillah masjid kita semalam lah. Ini peka sekali kita dengan keadaan Palestina kemarin lah, kita bantu mereka. Ini luar biasa. Jadi salah satu bentuk solidaritas kita, masjid kita ini kemarin ada menyumbang ke Palestina. Ini luar biasa. Jadi ini salah satu bukti kita sayang dengan saudara kita. Tanda kita beriman itu menyayangi saudara kita sebagaimana kita menyayangi kita. Termasuk kita membantu warga Palestina kita, karena dia sesama muslim. Ya yu'man la yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul, tidak akan sempurna seseorang kalau orang lain itu tidak dicintainya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya, warga kita dan saudara muslim kita yang di Palestina, mudah-mudahan dia bisa keluar daripada konflik yang sangat besar ini. Amin. Lanjut lagi, terakhir. Tadi di langit yang ke-6, terakhir ini langit yang ke-7. Jadi sampai lagi turun ke bawah, malaikat tadi naik lagi ke atas. Kawa melewati lagi pertama sampai ke-6, di langit yang ke-7 tertahan. Kenapa tertahan? Karena dia sukaria tadi. Di langit yang ke-7 saya tidak menerima, kata malaikat penjaga langit. Orang ini memang suka sekali beribadah, beramal soleh, tapi dia hendak minta tangguh atau ria tadi. Ditahan oleh malaikat penjaga langit tadi. Setelah ke-7 malaikat tadi berarti habis dah. Turun ke bawah membawa amal yang kawa seberata. Yang terakhir ini membawa amal ibadah yang bisa melewati ke-7 malaikat penjaga langit tadi. Orang ini kada gibah, orang ini melakukan kada kena dunia, orang ini kada ujub, orang ini kada takabur, orang ini kada hasad, orang ini peka, orang ini kada ria. Jadi penyakit hatinya kau bebas sudah yang ke-7 ini. Naik lagi ke-7 malaikat tadi membawa ke langit yang pertama, kedua lewat tembus sampai ke-7 kawa, sampai ke hadirat Allah, amal ibadah tadi. Lalu kata Allah, ya Allah, kata malaikat penjaga langit, ini kami usung sudah pahala seseorang ini sudah luar biasa, bebas dari penyakit hati. Tolong terimalah amal ibadah si fulan ini. Lalu kata Allah, kada kawa, masih belum lagi kata Allah. Bingung. Kenapa? Orang ini melakukan sesuatu bukan karena aku katanya, karena yang lain. Ketika itu lalu Muaz ini menangis, sedih Muaz, bertakun ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayak apa? Berat banar kah amalnya sampai ke hadiratmu ya Allah? Kada kawa sampai amal ini kayak apa? Sudah orang ini sudah penyakitnya bebas, masih kada kawa aja lagi. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Rasulullah? Kayak apa caranya supaya kawa sampai amal ibadah ini ke hadirat Allah ya Rasulullah? Kata Muaz bertanya. Lalu kata Rasulullah menjawab, jadi Muaz kayak ini, ikam itu biar beramal sedikit aja, tapi ingatkan penyakit hati, takabur, ujub tadi jangan sampai ada. Itu aja. Amalan Al-Quran aja, tapi kada penyakit hati sampai aja ke hadirat Allah. Itu aja Muaz katanya. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua ini dijagakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijagakan oleh Allah, selalu bisa membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati yang sudah disebutkan tadi seperti ria, ujub, takabur, ghibah dan hasad tadi. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.